Kita akan baca ayat emas kita untuk hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk baca ayat emas kita, yaitu dari Filipi 1, hanya satu ayat, 20, ayat 20. Yang sudah punya Alkitab atau sudah membuka Alkitab, kita sama-sama baca. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Demikianlah firman Tuhan Bapa di surga, berbicaralah kepada umatmu melalui hambamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Gembala sidang kita, surat ini adalah surat penjara. Maksudnya Paulus menuliskan surat ini pada saat Paulus berada di dalam penjara. Kami di St. Louis, saya mau cerita sedikit pengalaman saya menjadi pendeta di sana, punya pelayanan yang namanya pelayanan penjara. Jadi kita setiap minggu mengunjungi penjara. Dan penjara yang kita kunjungin itu bukan penjara anak-anak. Di situ penjara-penjara di mana penjahat-penjahat berat pun dihukum di situ. Apa yang kita lakukan di dalam kunjungan-kunjungan itu banyak yang kita lakukan. Tapi yang paling mengesankan untuk saya adalah pada saat kita melakukan pelayanan yang namanya pelayanan kaset. Waktu itu pakai kaset. Sekarang sudah direkam pakai handphone, tapi waktu dulu belum. Jadi pelayanan kaset ini begini bentuknya. Kita dapat waktu untuk berbicara one on one dengan si orang-orang yang di penjara itu, narapidana-narapidana itu. Dan di dalam kesempatan kita berbicara itu kita doakan, kita bacakan firman Tuhan, lalu kita minta mereka untuk menyampaikan suatu cerita atau membaca satu perikop yang kemudian kita rekam. Dan rekaman itu kita berikan sesuai dengan permintaan yang bersangkutan, si narapidana ini. Ada yang minta supaya rekaman itu nanti disampaikan ke istrinya. Ada yang minta untuk disampaikan ke anaknya. Ada yang minta untuk disampaikan ke cucunya. Kebetulan orang-orang yang kami kunjungin itu di tempat di mana bagian tertentu itu adalah penjahat-penjahat berat yang ada di situ. Itu orang-orangnya itu, wah ini orang bule ya. Saya termasuk orang Indonesia yang termasuk ukurannya kecil gitu. Ini orang bule yang ukurannya besar gitu. Jadi gede banget itu orang-orang itu. Dan kita melakukan rekaman itu tadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Ini orang-orang yang badannya besar. Yang biasa melakukan kejahatan di dalam hidup mereka. Mereka membacakan perikop. Mereka membacakan firman Tuhan. Untuk didengarkan oleh istri dan anak-anaknya, air mata menetes dari mereka. Ada yang menangis sambil membaca, sesenggukan sambil membaca. Terus kami tanyalah, kenapa Bapak begitu sedih sambil membacakan ini? Tahu Pak Pendeta, banyak sekali hal yang kami gumulkan di dalam tempat ini, di penjara ini. Kami tidak bisa lagi menikmati kenikmatan-kenikmatan yang kami nikmati di luar penjara. Seperti misalkan mau merokok, nggak bisa. Mau mendengarkan musik yang biasa kami dengarkan, gak bisa. Kalau kami sakit, kami memperoleh dokter yang kami biasa pergi, gak bisa. Kami minta obat untuk mengurangi sakit, gak bisa. Kalau kami memerlukan sesuatu yang biasanya kami perlukan pada saat kami di luar penjara dan kami memperolehnya dengan gampang di dalam penjara, kagak bisa. Tapi Pak Pendeta, yang paling menyedihkan untuk kami tidak lagi memperoleh kasih. Tidak lagi memperoleh cinta yang datangnya dari istri kami, dari anak-anak kami, dari cucu-cucu kami. Jadi orang-orang yang ada di dalam penjara itu, siapapun dia, entah masuknya karena pembunuhan atau karena salah. Ada kan orang yang salah ditangkap, terus diadili meskipun dia benar, tapi tetap aja masuk penjara. Apapun juga alasannya, mereka di dalam situ, mereka bergumul. Dengan luar biasa itu pergumulan. Bahkan waktu-waktu tertentu mereka sampai meneteskan air mata, sesenggukan menangis. Paulus ada di penjara.
Paulus bergumul di penjara itu. Tapi dari nas kita mengetahui bahwa Paulus yang dipenjara dengan segala macam pergumulan ini, dia tetap dengan sukacita melayani. Paulus tetap dengan segenap hati, jiwa, dan raganya memuliakan Tuhan. Dia di penjara ini, dia tetap melakukan itu. Paulus tetap dengan setia mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya untuk kepentingan pelayanannya, untuk Tuhannya, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada dia. Pertanyaannya, bagaimana bisa Pak Pendeta? Luar biasa ya ini, Paulus. Begitu luar biasa dia, pergumulan yang begitu macam di dalam penjara yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan. Dia masih bisa tetap bersuka cita, dia masih menyerahkan tubuhnya, dia masih setia. Luar biasa ini Paulus. Begitu bukan yang kita pikirkan sebagai manusia mengenai Paulus. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita pelajari Alkitab dengan seksama secara sungguh-sungguh, apa yang terjadi pada Paulus bukan hal yang luar biasa. Sama sekali bukan hal yang luar biasa. Yang luar biasa itu begini loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau anak-anak Tuhan, kalau Paulus masuk ke dalam penjara, tapi kemudian dia tidak sukacita di dalam penjara. Kalau anak-anak Tuhan mendapat pergumulan yang luar biasa, dia tidak lagi menyerahkan hati, pikiran, tubuhnya, akal budinya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan, dia mengalami pergumulan di keluarganya, di tempat kerjanya, dia berhenti mengorbankan waktu dan resourcesnya dan tidak mau lagi melihat kepentingan orang lain. Itu baru luar biasa jeleknya. Kalau anak-anak Tuhan, dia sukacita, dia menyerahkan hidupnya, dia setia meskipun dia dalam pergumulan, itulah yang seharusnya terjadi. Somebody say amen. Somebody say amen. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita dapat pencobaan, terus kita tetap setia pada Tuhan, kita tetap menyerahkan yang terbaik pada Tuhan di tengah pencobaan. Dan kita tetap berkorban untuk kepentingan Tuhan. Dan kita merasa kita hebat, kita merasa kita luar biasa. No. Firman Tuhan gak bilang seperti itu. Firman Tuhan tidak bilang seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan yang bahkan paling berat sekalipun bisa tetap sukacita, bisa tetap menyerahkan segala-galanya pada Tuhan, bisa tetap setia pada Tuhan dan sesama anak Tuhan. Jawabannya adalah karena Paulus dan anak-anak Tuhan seperti kita yang ada di ruangan ini. Yang benar adalah kita hidup bahkan kita mati seperti ayat emas kita untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan Kristus. Itulah bagaimana Paulus bisa mengalami sukacita, tetap setia, tetap berkorban, tetap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Di situ dulu kita harus melihatnya dengan jelas. Dengan itu saya katakan, mari kita masuk ke nas kita. Ayat 12 sampai 26. Kalau kita melihat terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang terjemahan baru, subjudulnya adalah kesaksian Paulus di dalam penjara. Kesaksian seorang anak Tuhan di dalam pergumulan. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, nas ini, ayat 12 sampai 26, kata aku dan ku, yang ditulis di dalam nas ini oleh Rasul Paulus atas bimbingan Roh Kudus, yang mengacu kepada Paulus itu ada 27 kali di nas kita. Aku, ku. Ada 27 kali di dalam nas kita. Di ayat emas kita saja ada 6 kali perkataanku dan aku yang mengacu kepada Paulus. 6 kali.
Dan kalau kita melihat kesaksian yang benar dari Alkitab, tentunya kesaksian itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan si yang memberi kesaksian, bukan untuk kemuliaan Paulus. Dengan mengetahui itu, yang paling membingungkan adalah di ayat 26. Saya akan bacakan. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus. Dia berbicara tentang gereja Tuhan Yesus di Rasul Paulus di dalam tulisannya. Dia bilang, kemegahan kalian ini jemaat di TLCC di dalam Tuhan Yesus akan makin bertambah karena aku, karena Paulus, karena pendetanya, karena pemimpin care groupnya. Apabila aku nanti kembali masuk ke dalam jemaat itu bersama-sama dengan kamu. Membingungkan bukan? Dia berbicara mengenai kemegahan Kristus yang ada di dalam jemaat-jemaat Tuhan. Tapi dia katakan karena aku, karena Paulus, karena si pendeta. Ini membingungkan. Sementara di nas yang sama, Paulus menuliskan tentang Kristus. Perkataannya yang mengacu kepada Kristus. Perkataan Yesus Kristus. Perkataan Kristus Yesus hanya 10 kali. Dan di ayat mas kita 1 kali. 27 kali di nas aku mengenai Paulus, hanya 10 kali mengenai Yesus. Di dalam ayat mas kita 6 kali mengenai aku, mengenai Paulus, hanya 1 kali mengenai Yesus. Dari pandangan manusiawi, secara duniawi, kesaksian yang seperti ini tidak bisa diterima oleh Alkitab. Kalau kita hanya baca di luarnya saja. Orang-orang yang membaca di luarnya saja inilah yang tadi saya barusan sampaikan, anak-anak Tuhan yang merasa bahwa kalau ada pergumulan datang, dia setia tetap dan dia tetap memberikan yang terbaik, dia tetap memberikan apapun yang Tuhan minta dia berikan dan dia merasa itu datangnya dari dia. Nah, ini masuk ke dalam yang saya barusan baca, yang Paulus tuliskan 27 kali tadi dia menyebutkan dirinya sendiri. Jadi Alkitab itu gak pernah salah Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudari dan adik-adik semua. Udah pasti ada sesuatu yang terlewat kalau kita hanya berhenti sampai mengetahui wow, Paulus sedang berbicara mengenai dirinya sendiri dengan luar biasa. Kita harus gali lebih dalam lagi karena firman Tuhan, nas yang kita baca, Alkitab secara keseluruhan menunjukkan bahwa apapun juga Tuhanlah yang dipermuliakan harus. Bukan Paulus, bukan pendeta, bukan kepala kelompok kecil, guru sekolah minggu. Yesaya 42 ayat 8 dengan jelas mengatakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Berbicara tentang Tuhan ayat ini. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tidak akan memberikan kepada Paulus, tidak akan memberikan kepada pendeta, tidak akan memberikan kepada guru sekolah minggu, tidak akan memberikan kepada siapapun juga. Hanya Tuhan yang memperoleh kemuliaan yang tertinggi. Hanya Tuhan yang akan disembah oleh seluruh pengikutnya, termasuk Paulus, termasuk Yesaya, termasuk Musa, hanya Tuhan. Jadi tadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah melihat bagaimana Roh Kudus Tuhan Yesus bekerja melalui Paulus, sehingga di dalam pergumulan yang paling berat pun di dalam penjara, dia tetap sukacita, dia tetap setia, dia tetap memberikan yang terbaik. Pertama yang harus kita perhatikan adalah Kristus dimuliakan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini. Kristus dimuliakan di dalam kehidupan Paulus. Di dalam konteks yang kita baca. Ayat 20 sudah jelas. Tadi kita sudah baca bersama-sama. Kristus dengan nyata dimuliakan. Filipi 1 ayat 20. Diteruskan di Filipi 1 ayat 10. Di situ dikatakan untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi udah jelas. Orang-orang yang hidupnya bisa seperti Paulus di dalam mengalami pergumulan yang luar biasa dan tetap memiliki sukacita, tetap memiliki setia, tetap mengorbankan yang terbaik untuk Tuhan adalah si orang-orang ini termasuk Paulus. Dan saya mengimani termasuk kita semua, Tuhanlah yang dimuliakan di dalam
kehidupan orang-orang yang seperti ini. Amin. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Untuk mudah diterima dan untuk supaya masuk ke dalam konteks pembicaraan saya berikutnya, saya akan mengambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Intinya seperti ini. Hidupmu akan melimpah dengan perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh baik, yang hanya dapat dihasilkan oleh Yesus Kristus sendiri. Maka Allah akan dimuliakan dan dipuji-puji. Ini ayat 10 dan 11 yang saya baca tadi sebelumnya. Dengan itu saya katakan, mari kita lihat elemen kedua yang membuat seorang seperti Paulus, yang saya imani kita semua bisa tetap sukacita, bisa tetap mengorbankan yang terbaik, bisa tetap setia. Yang kedua adalah hidup mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, ada perbedaan loh antara orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Kita tahu setelah kita terima Tuhan Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Artinya Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi belum tentu orang-orang itu hidupnya dipenuhi. Belum tentu orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus itu loh. Yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus itu loh. Belum tentu hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, itu hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Poin kedua adalah bahwa si Paulus dan yang saya imani kita semua ini, Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Kenapa itu penting? Roh Kudus menguasai hidup Paulus karena hanya Roh Kudus saja yang bisa memuliakan Tuhan. Paulus kagak bisa memuliakan Tuhan. Kemampuan Paulus sebagai manusia yang tubuhnya penuh dosa tidak bisa memuliakan Tuhan. Tuhan itu kudus. Hanya yang kudus saja yang bisa memuliakan Tuhan. Dan hanya satu pribadi yang kudus, yaitu Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan Yesus. Yohanes 4 ayat 23 dan 24 menjelaskan ini dengan sangat jelas. Saya akan ambil intinya saja, yaitu Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, artinya barang siapa mau memuliakan dia, harus menyembahnya, harus memuliakannya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh, artinya hanya roh yang dapat memuliakan Tuhan. Hanya roh yang dapat membuat Paulus itu kemudian punya sukacita, punya kesetiaan yang luar biasa, sanggup memberikan pengorbanan yang terbaik meskipun dia bergumul dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Hanya roh yang sanggup melakukan itu. Diperkuat lagi di Matius 16 ayat 15 sampai 17. Saya akan ambil intinya saja. Jadi di dalam dua ayat ini Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Rasul Petrus. Di situ Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pada saat Petrus mengatakan itu, dia sedang memuliakan Kristus yang ada di depannya. Dia sedang memuliakan Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Simon, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang ada di surga. Artinya pada saat Petrus memuliakan Tuhan, bukan Petrus yang memuliakan Tuhan. Tetapi Bapaknya, Bapa Tuhan Yesus yang ada di surga dengan Roh Kudus Tuhan mempergunakan Petrus untuk memuliakan Tuhan. Jelas manusia kagak bisa memuliakan Tuhan. Hanya Roh Kudus. Dari situlah kita masuk dan kita akan baca dengan seksama ini. Ayat 20 tadi. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Paulus yang berbicara, tubuhku itu artinya tubuh Paulus. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Baik oleh hidupnya Paulus maupun oleh matinya Paulus. Apa kita pikir Paulus kagak ngerti Yohanes tadi yang barusan kita baca? Apa kita pikir Paulus tidak ngerti Matius tadi yang mana Tuhan Yesus tadi berkomunikasi dengan Petrus bahwa dia tidak bisa memuliakan Tuhan di luar Roh Kudus, di luar Tuhan, di luar Tuhan Yesus. Oh, dia ngerti banget. Kita akan melihatnya lebih jauh sebentar lagi.
Tapi kita hati-hati di dalam membaca ayat ini. Karena seakan-akan Pauluslah yang membuat Tuhan dipermuliakan. Seperti juga yang dibilang di ayat 25 dan 26. Intinya yang akan saya ambil ini, yang tadi barusan saya baca. Yang ayat yang membingungkan tadi. Kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Seakan-akan dia melanggar apa yang dibilang firman Tuhan di Yohanes tadi. Di Matius tadi. Oh enggak. Dia tahu betul apa yang sedang kita bicarakan ini yang waktu itu ada di firman Tuhan. Artinya ini pasti ada sesuatu yang lebih dari yang disampaikan oleh Paulus. Untuk mengetahui itu, mari kita lihat cara Roh Kudus memuliakan Bapa di surga, memuliakan Kristus. Di ayat 11 Filipi 1, firman Tuhan katakan, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang tadi bahasa Indonesia sehari-harinya saya bacakan, hidupmu akan melimpah dengan perbuatan yang sungguh-sungguh baik. Hidup termasuk hidup Paulus, termasuk hidup jemaat di Filipi, termasuk kita semua akan berlimpah dengan perbuatan yang sungguh-sungguh baik. Kuncinya yang berikut. Yang hanya dapat dihasilkan oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan Yesus katakan baik, yang Paulus katakan baik, artinya adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 11 ini mengatakan hanya dapat dihasilkan oleh Yesus Kristus sendiri, bukan oleh Paulus. Bukan oleh kita, oleh Yesus. Gimana? Caranya seperti apa dong Pak Pendeta? Kok bisa dikatakan dari Paulus masuk penjara, bergumul dan bisa menunjukkan sikap-sikap yang tadi. Yaitu ada sukacita, ada pengorbanan, ada kesetiaan. Kok itu kok semuanya kok sepertinya terserah pada Tuhan. Nah kita lihat di ayat 6, Filipi 1 ayat 6 saya akan bacakan. Allah sendiri yang memulai pekerjaan yang baik itu padamu. Ingat, perbuatan baik, pekerjaan baik yang dikatakan di ayat sebelumnya tadi. Ayat 6 ini mengatakan yang memulai Allah. Apakah Paulus yang memulai? Kalau ngerti kita geleng kepala dari kiri ke kanan nih. Tandanya ngerti. Apakah Paulus yang memulai? Bukan. Firman Tuhan katakan Allah sendiri yang memulai. Nah kita lanjutkan nih ayat 6 ini. Di situ dibilang ia akan meneruskan pekerjaan itu sampai selesai. Siapa yang menyelesaikan? Pauluskah yang menyelesaikan? Bukan Paulus yang menyelesaikan. Ini barusan dibilang. Yang menyelesaikan adalah ia, yaitu Allah. Yang memulai Allah, yang menyelesaikan Allah. Jadi kalau kita lihat timeline-nya, silahkan masukkan yang ada tanda panahnya Noval. Kalau kita lihat timeline-nya, yang memulai Allah, yang menyelesaikan Allah. Nah pertanyaannya kan siapa yang ada di tengah-tengah itu? Selama yang ada di tengah-tengah itu loh. Udah dimulai Allah dan nanti kita tahu akan diselesaikan Allah. Yang di tengah-tengah itu siapa? Jawabannya ada di ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 itu Filipi 1 ini masih Rasul Paulus mengatakan hidupmu akan melimpah dengan perbuatan yang sungguh-sungguh baik. Yang tadi kita ulang-ulang di perbuatan sungguh baik. Makanya panahnya itu kuning. Perbuatan yang baik itu. Yang hanya dapat dihasilkan. Hanya dapat dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri. Bukan oleh Paulus. Pak Pendeta tahu dari mana? Saya nggak tahu dari mana-mana. Saya hanya baca firman Tuhan. Saya hanya bacakan ayat 11 itu. Jadi timeline itu, panah itu penuh. Yang memulai adalah Allah dengan Roh Kudusnya. Yang mengerjakan di tengah-tengah adalah Yesus Kristus, yaitu Allah sendiri dengan Roh Kudusnya. Yang menyelesaikan adalah Allah sendiri. Udah jelas? Paulus tidak ada di situ. Semua Tuhan yang melakukan. Nah Pak Pendeta, ngapain saya sekarang dengerin khotbah kalau memang saya nggak punya peran di dalam kita memuliakan Tuhan. Saya nggak punya peran, toh saya anak Tuhan, nanti pasti pergumulan datang, saya akan bisa menghadapinya dengan sukacita. Saya akan bisa menghadapinya dengan tetap berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Saya tetap bisa menghadapinya dengan tetap setia kepada Tuhan.
Apa peran saya? Semua udah Tuhan lakukan. Nah, kita lihat. Peran kita adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat-ayat yang belum kita sentuh dari pembicaraan ini. Antara lain di ayat 12, di situ firman Tuhan berkata bahwa Paulus dan jemaat Tuhan yang di bawah bimbingan Paulus menyebabkan, ini ayat 12 ya, bahasa Indonesia sehari-hari, menyebabkan lebih banyak orang mendengar dan percaya akan kabar baik itu. Roh Kudus, Tuhan Yesus, memakai Paulus sehingga dia menyebabkan lebih banyak orang mendengar dan percaya akan kabar baik itu. Perwujudannya di dalam kehidupan Paulus, oh dia menderita. Oh dia berkorban, dia harus meninggalkan semua yang dia cintai, termasuk murid-murid yang dia sayangi karena dia harus dipenjara. Dia harus berada sendirian di penjara itu, di luar orang-orang yang dia cintai. Itu adalah peran Paulus yang diberikan oleh Roh Kudus untuk dikerjakan oleh Paulus. Demikian juga ada ayat 13, saya hanya akan mengambil 2 ayat saja. Tapi masih banyak lagi ayat-ayat di Nas itu yang di rumah nanti di care group akan kita pelajari secara bersama-sama dengan diskusi-diskusi. Di ayat 13 dikatakan melayani Kristus. Dipakai untuk melayani Kristus, itulah peran Paulus. Itulah peran kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita tahu awalnya Tuhan. Yang di tengah Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan. Di mana kita? Yaitu tadi itu yang saya bacakan. Menghidupi untuk dipakai Tuhan. Menyebabkan lebih banyak orang mendengar dan percaya akan Injil. Yang kedua, ini hanya 2 contoh yang saya ambil, yaitu melayani Kristus. Melayani di gerejanya Kristus. Melayani di gereja lokal. Melayani di care group. Melayani mengajar di sekolah minggu. Melayani bermain di dalam tim musik. Itu termasuk di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari jelas bukan? Jelas bukan? Dengan begitu maka pergumulan sehebat apapun datang ke dalam keluarga kita. Datang ke dalam kehidupan kita pribadi. Sukacita tetap ada bersama kita. Pengorbanan yang terbaik yang ada di diri kita tetap akan kita berikan. Kesetiaan akan Tuhan dan firman Tuhan tetap akan bersama kita. Amin. Itu loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu loh rahasianya. Kenapa Paulus bisa seperti itu. Dan itu juga rahasianya nanti kalau anak-anak Tuhan termasuk kita-kita di TLCC ini menghidupi pergumulan dan kita tetap setia. Kita tetap sukacita, kita tetap memberikan yang terbaik sebagaimana dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga Tuhan dipermuliakan, kita tahu latar belakang Alkitabiahnya seperti apa, siapa yang sebetulnya melakukan, yaitu Tuhan sendiri melalui Roh Kudusnya, dan kita hanya alat Tuhan. Amin. Saya akan menutup dengan ini. Ada pertanyaan nih. Disampaikan ke saya saat saya menyampaikan ini di kelompok kecil di gereja saya di St. Louis. Pak Pendeta, bahasa Inggris ya, saya terjemahin bahasa Indonesia. Pak Pendeta, kalau memang seperti itu ya, apa bedanya saya menghidupi kehidupan saya sebagai anak Tuhan? Contohnya tadi yang Pak Pendeta berikan. Meskipun pergumulan datang, tapi saya tetap memberikan pengorbanan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dengan cara saya sendiri melakukan itu, memberikan pengorbanan, kasih persembahan, kunjungin orang yang sakit, dengan mengikuti bimbingan dari Roh Kudus. Apa bedanya? Bukankah yang penting hasilnya? Yang penting orang yang sakit dikunjungi. Yang penting persembahan masuk ke dalam gereja. Bukannya itu yang penting. Jawabannya ada di dalam ayat-ayat yang kita bahas di nas kita ini. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya akan ambil pakai bahasa Indonesia sehari-hari supaya kita jelas. Tahu perbedaannya apa. Yaitu dari Filipi 1 ayat 25-26. Saya akan ambil intinya saja.
ada beberapa di antara kita, di situ tulisnya mereka, tapi kita pakai di sini kita aja, yang memberitakan Kristus, artinya melayani Kristus. Karena iri hati dan mau bertengkar. Tetapi yang lainnya memberitakan Kristus karena mempunyai maksud yang murni. Karena mempunyai motif yang benar, motif yang murni sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang golongan pertama. Golongan kedua adalah di ayat yang sama. Di situ dikatakan memang ada beberapa di antara mereka yang memberitakan Kristus karena iri hati dan mau bertengkar. Tetapi di luar orang yang memberitakan dengan motif murni tadi, ada orang yang memberitakan Kristus dengan maksud, ini ayat 26 bagian terakhir, maksud itu artinya motif yang tidak baik. Jadi ada orang yang memberitakan Kristus, artinya melayani Tuhan dengan motif yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang melakukannya dengan motif yang tidak baik, yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu loh bedanya. Kalau kita merasa bahwa kita mengunjungi teman kita yang sedang sakit, memberikan persembahan kepada gereja untuk dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita lakukan itu karena kita merasa, oh saya ada kelebihan nih. Saya ada waktu nih yang bisa saya pakai untuk kunjungan. Saya ada kelebihan dana nih di anggaran keluarga saya yang bisa saya persembahkan untuk gereja. Motifnya seperti itu tadi masuk golongan yang kedua. Yaitu orang-orang yang motifnya tidak benar. Dan orang-orang yang motifnya tidak benar, dia akan menghadapi pergumulan dengan kekuatannya sendiri. Dengan kemampuannya sendiri. Orang motifnya kagak benar. Roh Kudus tidak ada di dalam kehidupan orang-orang yang hatinya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Artinya yang motifnya tidak benar. Tapi yang satu lagi, orang-orang yang motifnya benar, orang-orang yang dikuasai oleh firman Tuhan. Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan, yaitu orang-orang yang punya motif sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, dia inilah yang pelayanannya, yang persembahannya diterima oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang di dalam pergumulan yang seberat apapun, tetap memiliki sukacita, tetap bisa berkorban untuk kemuliaan Tuhan, tetap bisa setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan. Tetap setia. Jadi penutupan saya tadi adalah ada dua motif. Satu yang dikuasai oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan, satu yang bukan. Yang dikuasai oleh Roh Kudus, seperti yang dikatakan firman Tuhan lah, yang akan memberikan sukacita, kemampuan berkorban, kesetiaan, apapun juga pengorbanan kita. Amin. Mari kita akhiri dengan beberapa penerapan. Jadi kita sudah tahu nih sekarang apa landasan Alkitabnya dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dan bagaimana kita berdasarkan firman Tuhan yang barusan kita dengar ini menghidupi kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan. Satu kata. Satu kalimat tepatnya. It's not about you. It's about God. Bukan karena kita. Tapi karena Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan. Pergumulan datang. Kita tetap memiliki kesetiaan itu. Kita tetap memiliki sukacita itu. Kita tetap dimampukan untuk berkorban. It's not about you. Itu bukan karena kita hebat. Karena apapun yang ada di kita. But it's because of God. Itu karena Tuhanlah yang dengan Roh Kudusnya bekerja di dalam kita. Dengan itu saya katakan penerapan pertama adalah mengetahui hanya Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita. Yang bukan hanya memeteraikan, tapi harus memenuhi, artinya menguasai kita. Maka penerapan pertama, bagian A adalah untuk kita-kita yang belum sungguh-sungguh lahir baru, berdoalah. Minta bimbingan daripada Roh Kudus itu sendiri untuk membuat kita sungguh-sungguh percaya akan Tuhan Yesus.
Kalau kita sudah lahir baru, dimeteraikan oleh Roh Kudus, berdoalah, memohon bimbingan Roh Kudus. Sehingga kita setiap hari selalu dikuduskan, disucikan oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya. Itu kita harus berdoa setiap hari meminta itu. Sehingga Roh Kudus yang ada di dalam kita seperti tadi dikatakan di awal-awal tadi, menguasai hidup kita. Bukan hanya memeteraikan, tapi menguasai. Dan itu adalah dua hal berbeda yang tadi sudah kita bicarakan bersama. Berdoa, memohon Roh Kudus untuk menyelamatkan kalau kita belum sungguh-sungguh selamat, mengkuduskan kalau kita sudah diselamatkan. Pak Pendeta, saya kan udah diselamatkan. Ngapain lagi harus dikuduskan segala macam. Itulah tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Hanya mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus pada saat pergumulan yang paling berat pun datang, sukacitanya tetap ada, kesetiaannya tetap ada, masih tetap dimampukan untuk berkorban. Penerapan kedua, mengetahui hanya dengan kita hidup di dalam kehendak Tuhanlah. Artinya sesuai dengan firman Tuhanlah Roh Kudus menguasai kita, maka berdoalah setiap hari dengan khusyuk. Memohon bimbingan dari Roh Kudus agar Roh Kudus membuat kita menghidupi firman Tuhan. Karena begitulah Roh Kudus berbicara, begitulah Roh Kudus memenuhi kita, begitulah Roh Kudus menguasai kita lewat firman Tuhan. Apa artinya menghidupi firman Tuhan? Minta Roh Kudus untuk setiap hari memampukan kita untuk berserah diri untuk dipakai membaca firman Tuhan. Untuk dipakai mengerti firman Tuhan. Untuk dipakai melakukan firman Tuhan. Dan dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Saya mengimani, bukan pendeta yang bicara, firman Tuhan yang tunjukkan kepada kita barusan. Pergumulan macam apapun yang datang di dalam kehidupan kita. Termasuk melalui keluarga kita. Tempat kerja kita, tempat kita bergereja, tempat kita bersosialisasi. Sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Kemampuan berkorban memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang datangnya daripada Tuhan. Kesetiaan untuk menghidupi firman Tuhan yang datangnya daripada kita. Akan tetap bersama kita, bersama keluarga kita, bersama kelompok kecil kita, bersama kita di kantor kita, dimanapun kita berada. Amin. Seperti itulah. Mari kita bangkit berdiri.